Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya dapat berada di tempat ini untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Irfan Helmi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen SDM. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Fitri Hadi Setiawan dari jurusan S1 Manajemen Universitas Putra Bangsa Kebumen akan mempresentasikan proposal rencana penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, dan Komunikasi terhadap Kinerja Studi Kasus Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh bagaimanapun majunya teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang dipersiapkan tidak akan menjadi bermakna tanpa adanya sumber daya manusia yang profesional. Menurut Juju dan Suwarno tahun 2013, kemudian kinerja pegawai menjadi hal yang sangat bersifat penting dan diperlukan dalam mendukung keberhasilan dan pencapaian tujuan yang dimiliki oleh setiap organisasi. Selain itu, kinerja pegawai merupakan salah satu cerminan yang dimiliki dalam sebuah instansi atau organisasi tertentu dalam kegiatan pengelolaan dan membagi setiap pegawai dalam tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing pegawai. Dinas PUPR Kabupaten Kebumen adalah unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum yang meliputi infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, tata ruang, dan tata bangunan lingkungan yang beralamat di Jalan HM Sarbini nomor 99 Kebumen. DPUPR Kebumen memiliki beberapa bidang, meliputi bidang sumber daya air, bidang cipta karya, bidang bina marga, dan bagian sekretariat. Fenomena yang pertama, banyak faktor yang menyebabkan kinerja pegawai tinggi rendah, termasuk dalam disiplin kerja. Berdasarkan hasil wawancara fenomena disiplin kerja pada pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebumen, yaitu dapat fenomena adanya pegawai ASN yang datang terlambat dan tidak mengikuti apel. Kemudian yang kedua, motivasi pegawai ASN yang ada di DPUPR Kebumen sudah baik, namun masih ada pegawai yang masih kurangnya perasaan kesadaran dalam melaksanakan tanggung jawab atau menunggu sebuah instruksi yang diberikan baru kemudian bertindak. Pegawai tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya dan tidak konsekuen. Kemudian yang ketiga, komunikasi yang kurang baik antar pimpinan ke pegawai. Hal ini menyebabkan kerjasama antar karyawan pegawai terhadap organisasi menjadi terhambat dan tidak sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja. Menurut Sinambela tahun 2018 menyimpulkan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai mentaati semua peraturan organisasi dalam norma-norma sosial yang berlaku. Berdasarkan tabel di atas, peneliti menyimpulkan ada peningkatan dalam disiplin kerja di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Menurut hasil penelitian dilakukan oleh Ari Singgi Eko Harsono tahun 2021, disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Menurut Malayo SP Hasibuan tahun 2011, motivasi adalah suatu perangsang, keinginan, atau daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Motivasi juga berperan penting bagi peningkatan suatu kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dari hasil pengamatan penelitian, motivasi karyawan di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariana tahun 2019 bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Maka kinerja karyawan akan semakin baik jika karyawan memiliki motivasi kerja yang baik. Kemudian pengaruh komunikasi terhadap kinerja. Menurut Robin dan Judge tahun 2015 menyatakan komunikasi merupakan proses berpindahnya serta pemahaman akan pesan yang disampaikan. Hal ini berarti ide atau pesan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dipahami oleh orang lain.
komunikasi antar karyawan di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen cukup baik. Hal ini menyebabkan kerjasama antar karyawan atau pegawai terhadap organisasi cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Potoro tahun 2023. Komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja, maka jika komunikasi kerja antar karyawan dengan karyawan atau antar pimpinan dan karyawan baik, maka kinerja para karyawan juga baik. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen? Kemudian yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen? Kemudian yang ketiga, apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen? Kemudian yang keempat, apakah disiplin kerja, motivasi kerja, komunikasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen? Kemudian batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah 1. Penelitian ini dilakukan dan difokuskan pada pegawai ASN yang berjumlah 50 pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian yang kedua, fenomena dalam penelitian ini membahas tentang kinerja, disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Adapun manfaat penelitian. Pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan menambah pengetahuan kepada manajemen di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen tentang disiplin kerja, motivasi kerja, komunikasi, dan kinerja. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang SDM bagi mahasiswa atau pembaca. Kemudian yang kedua, selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang tentang disiplin kerja, motivasi kerja, komunikasi, dan kinerja. Kemudian tinjauan teori. Yang pertama, menurut Robin tahun 2006, beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan adalah kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan komitmen kerja. Kemudian disiplin kerja. Menurut Sinan Bella tahun 2018 mengatakan bahwa untuk mengetahui disiplin kerja bisa dilihat melalui frekuensi kehadiran, yang kedua tingkat kewaspadaan karyawan, ada ketaatan pada standar kerja, yang keempat ketaatan pada peraturan kerja, yang kelima etika kerja, kemudian motivasi kerja. Menurut Robin tahun 2006 dalam Al-Mustafa tahun 2015, indikator yang digunakan untuk motivasi kerja sebagai berikut. Yang pertama ada penghargaan, yang kedua hubungan sosial, yang ketiga kebutuhan hidup, yang keempat keberhasilan dalam kerja. Kemudian komunikasi. Menurut Start J tahun 2016 terdapat beberapa indikator komunikasi yang efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang pemahaman, yang kedua kesenangan, yang ketiga pengaruh pada sikap, yang keempat hubungan yang makin baik, dan yang kelima tindakan. Kemudian penelitian terdahulu. Yang pertama, penulis Andre Yosbil Alison Potoro Elmira Siska SPMBA Natal Indra SOSMM tahun 2023, judul pengaruh komunikasi dan pengetahuan terhadap kinerja pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, dan hasil komunikasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, penulis Al-Ghafur Indra Prasetya Utari tahun 2022, judul pengaruh disiplin kerja, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai kantor Sekretariat DPT Kabupaten Kepulauan Meranti bagian humas dan protokoler, dan hasil disiplin bekerja memberikan dampak positif serta signifikan pada kinerja. Kemudian komunikasi memiliki dampak positif serta signifikan pada hasil kerja. Kemudian motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Kemudian yang ketiga, menurut Arisinggi Eko Harsono Nugroho Madiwe
C. Srihartati tahun 2021, pengaruh disiplin komunikasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai tingkat kecamatan berkuasa di Bojonegoro. Hasil, disiplin kerja mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Komunikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja motivasi kerja. Kemudian model empiris dan hipotesis sebagai berikut. H1. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian H2. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian H3. Komunikasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian H4. Disiplin kerja, motivasi kerja, komunikasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Metode penelitian. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah disiplin kerja X1, kemudian motivasi kerja X2, dan komunikasi X3 sebagai variabel independen, kemudian variabel bebas, dan kinerja Y sebagai variabel dependen terikat. Adapun variabel penelitian subjek dalam penelitian ini adalah pegawai ASN sejumlah 50 pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen, kemudian subjek penelitian sebanyak 182 pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama melalui observasi, kemudian wawancara, yang ketiga studi pustaka, yang keempat kuesioner. Kemudian jenis data ada data sekunder dan data primer. Kemudian populasi ini adalah 50 pegawai pemerintah ASN di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian sampel pengambilan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 50 pegawai ASN di Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Kemudian alat analisis data. Ada alat analisis yang pertama uji instrumen, kemudian uji asumsi klasik, yang ketiga uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda. Kemudian ini kuesioner kinerja ada 6 butir, kemudian disiplin kerja ada 4 butir, kemudian motivasi kerja ada 4 butir, dan komunikasi ada 5 butir. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.